Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Faiz Ali dan juga Susidiana dari kelas D4 Sistem Informasi Kota Cerdas, Politeknik Negeri Indramayu. Kali ini kita akan menjelaskan tentang sistem yang kita buat terkait sistem informasi manajemen yang berjudul tentang sistem informasi manajemen pengajuan anggaran kegiatan organisasi mahasiswa. Untuk yang pertama, kita akan menjelaskan tentang apa sih itu sistem informasi manajemen pengajuan anggaran kegiatan organisasi mahasiswa gitu. Jadi pengajuan anggaran kegiatan organisasi mahasiswa adalah sebuah proses di mana mahasiswa atau kelompok mahasiswa mengusulkan satu ide atau rencana kegiatan yang diinginkan untuk mereka laksanakan di lingkungan kampus atau di luar kampus sebagai bagian dari kegiatan terkait struktur organisasi dan manajemennya. Yang pertama itu ada top manager, yaitu wakil direktur yang merupakan satu informasi laporan tentang pengajuan anggaran keuangan yang diajukan oleh pihak organisasi mahasiswa. Yang kedua itu ada middle manager atau bidang kesiswaan yang merupakan satu informasi tentang laporan pengajuan anggaran yang akan diajukan ke wadir bidang keuangan. Terus yang ketiga itu low manager, ada ormawa sebagai entitas yang mengajukan pengajuan anggaran. Selanjutnya yaitu model software development lifecycle. Kita menggunakan waterfall. Model waterfall mengatur semua fase secara beruntun sehingga setiap fase baru bergantung pada hasil fase sebelumnya, seperti konseptual, desain mengalir dari satu fase ke fase berikutnya seperti air terjun. Selanjutnya itu tahapan waterfall yang dijalankan pada pengajuan anggaran Ormawa. Yang pertama itu dari analisis. Dalam tahap analisis, kita akan melihat dan mengobservasi bagaimana jalannya program yang ada pada mitra atau perusahaan tersebut, dan melihat apa saja data-data yang akan kita butuhkan untuk menjalankan sistem ini. Nah, selanjutnya itu ada desain. Pada tahap ini kita akan merancang bagaimana jalannya program yang akan kita buat, mulai dari tahap pemrograman, dan pada tahap ini kita akan mulai merancang sistem dan user interface. Selanjutnya yaitu implementasi. Tahap implementasi kita akan mengeksekusi program atau sistem yang akan kita buat, mulai dari pembuatan sistem utamanya, database, dan user interface. Yang selanjutnya yaitu ada testing. Pada tahap ini, sistem akan dijalankan lewat pengujian untuk melihat kesesuaian sistem dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Jika terdapat tidak kesesuaian, maka program harus diperbaiki sesuai dengan rancangannya. Yang terakhir yaitu maintenance. Pada tahap ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan, menjaga kemutakhiran sistem, dan meningkatkan sistem. Kemudian teknologi yang digunakan dalam sistem ini adalah teknologi front end atau sebuah kumpulan alat bahasa dan framework yang digunakan untuk membangun bagian antarmuka pengguna dari sebuah aplikasi atau website. Di dalamnya terdapat ada HTML, CSS, JavaScript, di mana HTML sebagai kerangka dari satu website tersebut untuk menampilkan suatu struktur seperti gambar, teks, video, atau link. Kemudian CSS sebagai suatu dekorasi atau penghias dari tampilan HTML tersebut. Kemudian ada JavaScript sebagai bahasa pemrograman yang dibuat untuk membuat satu interaksi terhadap website tersebut agar menarik. Kemudian mungkin tidak dicantumkan di sini yaitu PHP sebagai pengirim form antara Ormawa kepada pihak kebutuhan fungsional kebutuhan fungsional sistem informasi manajemen pengajuan Ormawa, yaitu ada yang pertama ada autentikasi dan otorisasi, yaitu sistem harus memiliki fitur login untuk berbagai tipe pengguna seperti pengguna Ormawa, kemahasiswaan ataupun wadir. Yang kedua itu ada sistem pengajuan proposal Ormawa. Pengurus Ormawa dapat mengajukan proposal kegiatan secara online. Proposal dapat diunggah dalam format PDF ataupun Word. Yang ketiga itu ada tracking status pengajuan. Pengguna dapat memantau status proposal yang diajukan dalam proses disetujui ataupun ditolak. Kemudian itu ada laporan dan statistik. Kemahasiswaan dapat mengakses laporan terkait jumlah proposal yang diajukan, status, jenis kegiatan, dan lain-lain.
Berikutnya ada mengidentifikasi surat proposal. Administrator harus mengidentifikasi atau memvalidasi surat proposal yang ada atau yang diajukan oleh Ormawa sebelum ditindaklanjuti. Dan yang terakhir menyetujui keputusan. Kemudian ada kebutuhan non-fungsional. Dalam sistem ini ada keamanan, yaitu data pengguna dan proposal harus terjaga keamanannya termasuk perlindungan dari hak akses yang tidak sah. Yang kedua itu ada kemudahan penggunaan atau usability. Antarmuka pengguna harus mudah digunakan oleh mahasiswa dan staf kampus dengan berbagai tingkat kemampuan teknologi. Kemudian ada skalabilitas. Sistem ini harus dapat menangani jumlah pengguna yang terus bertambah, terutama saat ada peningkatan pengajuan. Kemudian ada kecepatan dan kinerja. Sistem harus mampu memberikan respons yang cepat untuk setiap proses pengajuan, pencarian, dan pembaruan data. Yang terakhir ada aksesibilitas. Sistem harus dapat diakses dari berbagai perangkat, seperti komputer, tablet, ponsel, dan desain yang responsif. Kemudian untuk rancangan use case dan activity diagram. Pada use case di sini kita terlihat ada 3 aktor atau 3 entitas, yaitu Ormawa, kemahasiswaan, dan juga Wadir. Di mana yang dimulai dengan Ormawa melakukan login, kemudian verifikasi data Ormawa, kemudian mengisi form pengajuan yang akan diajukan kepada pihak kemahasiswaan atau Wadir, kemudian mengirim ke pihak kemahasiswaan. Kemudian untuk aktor atau entitas yang kedua, kemahasiswaan, itu harus login terlebih dahulu, verifikasi data admin, kemudian menerima form pengajuan. Kemudian setelah itu form itu akan dikirim ke pihak Wadir bidang keuangan untuk dilakukan pengecekan atau apakah program tersebut layak disetujui atau tidak. Kemudian setelah disetujui, seorang Wadir harus mengirimkan form tersebut kepada pihak kemahasiswaan, dan kemudian kemahasiswaan akan diberikan kepada pihak Ormawa. Kemudian untuk tampilan interface dari sistem ini bisa dilihat di sini. Terdapat beberapa frame atau beberapa page halaman terkait pengajuan anggaran Ormawa. Yang pertama kita mulai dari UI pihak Ormawa atau pihak yang mengajukan. Di sini terdapat satu halaman pengajuan login, di mana seorang organisasi mahasiswa harus login terlebih dahulu untuk mengajukan anggaran. Dan ini untuk tampilan dashboard, di mana terdapat ada button untuk form, untuk bio dari Ormawa tersebut, terus list pengajuan yang sudah diajukan sebelumnya. Kita mulai dari form terlebih dahulu. Di sini terdapat beberapa form, yaitu ada nama Ormawa, nama kegiatan, tempat kegiatan, proposal kegiatan, RAB, kode Ormawa, tanggal kegiatan, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Terus terdapat button untuk mengajukan. Terus kita kembali bio profile. Ini untuk tampilan bio profile dari Ormawa tersebut. Terdapat gambar dan juga bisa dibilang banner atau sampul. Kemudian ada list pengajuan. Terdapat beberapa pengajuan yang telah diajukan sebelumnya. Seperti kita ambil contoh, ada Ormawa atau Himpunan Sistem Informasi Kota Cerdas yang mengajukan kegiatan disnatalis dan status disetujui, ataupun ada yang ditolak juga, seperti itu. Kemudian di sini ada tampilan list login sebagai gambaran. Oke, baik, yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulannya yaitu program pengajuan anggaran organisasi mahasiswa adalah sebuah program untuk memudahkan pihak Ormawa untuk mengajukan anggaran kepada pihak kampus untuk melakukan kegiatan yang akan diadakan pihak kampus, misalnya kegiatan kaderisasi ataupun disnatalis. Program ini juga membantu pihak kampus dalam penyaluran anggaran dan pemrosesan persyaratan Ormawa yang akan melakukan kegiatan. Dibandingkan dengan cara manual, dengan menggunakan program ini akan mempercepat efisiensi dalam pengerjaannya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.